ini awalnya suku Bajo ini disebut dengan suku Sama. Itu mereka berasal dari Johor. Kemudian mereka berpencar untuk mencari anak raja yang hilang. Ternyata raja memerintahkan semua pasukannya untuk berpencar untuk mencari anak raja yang hilang ini. Suku Sama ini atau suku Bajo itu semua pelosok sudah dimasuki. Pertama ada yang ke Maluku, ada yang ke Bugis Makassar, ada yang ke Banggai, dan setelah itu yang datang ke desa Bajo ini, Bajo Tilamuta, itu berasal dari Torosiaje, dan dari Torosiaje itu berasal dari Banggai, sehingga suku Bajo Tilamuta ini yang berasal dari Torosiaje itu mereka mempunyai kebudayaan, mempunyai adat istiadat itu sejak di zaman nenek moyang kita. Nah, inilah yang dipertahankan oleh masyarakat desa Bajo Tilamuta. Seperti contoh di sini kalau ada acara-acara besar atau penyambutan kepala daerah yang akan turun ke desa kami, yaitu desa Bajo, itu harus diambil dengan tarian Bajo yang dinamakan dengan kontau. Karena kami masyarakat Bajo ini masih dominan atau masih mempertahankan adat suku kami sendiri, yaitu suku Bajo. Kontau ini dulu dilakukan oleh orang tua kita dulu. Itu mereka melakukan gerakan itu ada ilmunya. Setiap gerakan itu mereka memakai tenaga dalam, kayak sakralannya itu mereka mempunyai pertahanan tubuh daripada mereka melakukan kontau. Sampai-sampai mereka itu bertarung, badan mereka itu dibiarkan untuk dipukul tapi tidak apa-apa ya. Bahkan ada juga yang memakai barang tajam dulu ya, memakai senjata tajam untuk adu kemampuan, tapi tidak apa-apa badan mereka itu tersentuh dengan senjata tajam, karena lapisan-lapisan mereka itu yang ada di dalam mereka, sehingga apapun yang menyerang mereka itu tidak akan menembus. Itu generasi pertama, generasi kedua, sampai generasi ke-5. Tapi generasi ke-6, ke-7 masih menjaga kesakralan itu. Mereka mempunyai, tapi tidak sama dengan orang tua-tua kita dulu, sampai pada generasi yang ke-5. Mereka itu kalau adu tarung, mereka tidak merasakan ya pukulan yang masuk ke badan mereka, dan mereka itu memang baku hantam betul, tidak main-main, dan mereka mempunyai variasi juga yang sangat indah dalam gerakan-gerakan kontau. Dan kami juga generasi yang sekarang menjaga itu, menjaga kelestariannya, menjaga kesakralannya, jangan sampai hilang di generasi yang sekarang ini. Kenapa kami mempertahankan? Karena di situ
dapat menciptakan etika yang baik atau tingkah laku yang baik terhadap generasi kita. Kalau misalnya turun pemerintah ya, atau tamu yang dari atas atau dari provinsi atau kabupaten, tetap kami menyambutnya dengan tarian bajo disebut dengan kontau. Atau ada hari-hari misalnya peminangan itu kami harus mengambil dengan cara adat istiadat bajo, tetap memakai kontau dan alat gong dan rebana dan gendang. Dan di situ ada beberapa gerakan yang harus kita pergunakan. Salah satunya yaitu gerakan 1 dan 2 sampai ada memakai gerakan penghormatan. Nah, maknanya adalah misalnya kita menghadapi pemerintah, kita juga tetap memakai gerakan kontau, gerakan silat atau tarian bajo. Yang pertama, gerakan 1 itu penghormatan. Kenapa harus dihormat setiap tamu yang datang? Itu besarnya penghargaan kami terhadap orang yang akan mengunjungi desa kami. Itu. Dan gerakan yang kedua adalah untuk mempersilahkan tamu itu masuk ke dalam kampung kami atau ke dalam desa Bajo yang sudah disiapkan. Gerakan yang ketiga adalah untuk mempersilahkan kepala daerah atau tamu untuk mempersilahkan duduk di tempat yang sudah disediakan. Kalau misalnya peminangan, itu juga ada tarian bajo atau kontau atau silat bajo, tetap memakai gendang, gong, dan alat yang ada yang kecil itu tetap pakai itu sebagai variasinya. Kenapa itu harus dipakai? Karena kita membawa harta kalau peminangan yang harus kita bawa ke pengantin perempuan atau yang akan dilamar atau yang akan dipinang. Itu juga memakai gerakan tarian atau silat. Supaya apa? Itu masa dulu itu adalah menjaga harta yang akan diantar ke pihak pengantin atau calon pengantin perempuan. Jangan sampai dirampok pada masa itu. Jadi inilah sampai tertanam tarian bajo atau silat atau kontau sampai sekarang ini. Dan kenapa ada beberapa gerakan yang harus dipakai dalam tarian bajo? Agar supaya kita masyarakat Bajo dilihat kekompakan kita, dilihat segi hubungan kita antara orang Bajo dengan suku yang lain, antara orang Bajo dengan suku Bajo. Itu terlihat sangat persaudaraan itu sangat kuat dari kami. Terlihat di adanya gerakan-gerakan kontau yang dipakai oleh beberapa pemain yang sudah ditugaskan di situ. Dan juga di perkawinan, setelah di perkawinan juga tetap dipakai tarian atau kontau ini. Saya mau bertanya. Kenapa? Karena dulu itu pengawalan raja yang akan masuk ke istana atau raja yang akan duduk di singgasana. Kalau di perkawinan adalah dia sebagai raja yang harus kita antar untuk datang ke pengantin perempuan. Jangan sampai, kenapa dipakai gerakan-gerakan untuk pengawalan, untuk pengamanan, supaya tidak ada gangguan di jalan. Kita antar dengan silat atau tarian kontau yang sampai terjadi keamanannya, kenyamanannya, dan juga kekompakannya. Dan kami di sini di masyarakat Bajo ini sangat mempertahankan yang namanya tarian Bajo atau kontau atau silat Bajo.
kontau ataupun tradisi kontau ini bukan hanya kita lakukan pada saat menjemput tamu agung, tetapi leluhur kita di zaman 1980-an terjadi peperangan di laut dengan suku-suku Tebelo, sehingga para leluhur kita itu menyampaikan kepada keluarga besar suku Bajo harus kontau ini dilestarikan, jangan sampai ada musuh pada saat kita mencari ke laut itu. Dengan tarian kontau itu kita bisa melawan, mempertahankan hidup kita. Kami atas nama pemerintah meningkatkan kebersamaan dengan masyarakat untuk mengembangkan budaya adat suku Bajo. Tentunya kami akan merespon kegiatan budaya ini, mengumpul ataupun mengupayakan komunitas Bajo Island, komunitas Karang Taruna, dan komunitas sahabat budaya, dan lebih-lebihnya adalah pemangku adat itu sendiri. Kita berikan pemahaman bagaimana nilai-nilai luhur budaya adat itu sendiri perlu dikembangkan supaya adat kita tidak akan punah. Kemudian kami juga pemerintah sudah menyiapkan alat tradisi itu sendiri seperti baju adatnya. Kemudian kalau ini sudah lengkap, kita akan gunakan untuk pada saat pelaksanaan adat peminangan, kemudian penjemputan tamu agung. Nah, untuk dari pemerintah sendiri, program apa yang ini untuk melestarikan budaya? Tentunya ke depan kita punya program untuk melakukan sosialisasi tentang adat sendiri. Tiap minggu kita adakan pelatihan adat. Kita melibatkan semua komunitas yang ada. Nah, dari pemerintah sendiri kenapa sampai ingin melestarikan budaya khususnya kontau ini? Apa sih spesialnya kontau? Karena kontau ini sangat perlu kita kembangkan. Ketika ada penjabat baru ataupun misalnya ada bupati gubernur berkunjung ke desa Bajo itu, kita lakukan ada tarian Bajo itu untuk menjemput daripada tamu agung. Aku itu pertama guru Matoa ketika tahun 85 sudah mengerti keadaan istilahnya Pancasilat tahu. Sampai nah itu anak-anak akan di Paguru supaya ada di penerus untuk masa depan. Karena istilahnya daripada kontau itu anak-anak boleh di Paguru, para nia dampa atau anak-anak sesama istilahnya malolo na kaya, kemudian anak-anaknya dilatih. Sebagian besar penerus atatua, namun lagi anak-anak boleh. Sebagian didikina anak-anak dulu masih boleh di Paguru. Nah, sampai naik rumah lolo itu kalau dipikir para sudah ngatonan tapi dia mempergunakan atonan. Jadi ada setiada sama harus dipuji daripada sifatnya ganda. Tahu. Nah, kita sebagian daripada tatua sudah mengerti keadaan sifatnya kontau Pancasilat. Cuma untuk ke depannya anak-anak dulu harusnya di Paguru supaya lebih tahu kita tatua. Sehingga anak-anak itu nama di Paguru di sini saya madampa saya manggil Pak Iya yang sudah diberikan kesempatan waktu oleh atuana sehingga terpelajar supaya
masa depannya akan terbuka jadi pengalaman besar bagi ia. Karena namanya kita sudah mengerti keadaan, istilahnya ke depan masih kita sudah tahu, sudah ngatonang, harusnya kita patur ros kegiatan itu. Dan dah tak kalupanang, iru ada tika mata tua tak mambombota, mapupuata, mapuputo tama ayata sampai kita anak-anak babona basar itu sudah ngatonan nih. Dari mairu kita sebagian besar ada sama harus pertahankan tak ada sebagian daripada ada tersama. Nah, anak-anak atau atatua yang sudah ngatonan nih, artinya kita atatua harus maguru anak-anak. Anak-anak mah sudah ngatonan harus dipaguru sehingga lebih ngatonannya. Masa depannya terjaga dan masa depannya akan bisa dilanjuti. Aku kun tahu iru ala ndak ada sama dia kole lagi dipalai ke sama. Aku dipalui oleh Pak Beni belajar ganda. Aku sampai ngatonan di paguran ele Pak Beni. Aku dapat turosku anu ada sama lang bisa lagi nama kukuri kun tahu iru karena aku na lanjutiku sampai tua-tua